Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan studi kasus peramalan penjualan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri yaitu Auliana Mustahniro, NIM 18101021070. Yang kedua ada Nafiatul Uliah, NIM 18101021082. Yang ketiga ada Siti Nurfadilah, NIM 18101021087. Yang keempat ada Muhammad Alwi Asnan, NIM 18101021091. Yang terakhir ada Anggraini Eka, NIM 18101021100. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. PT Cakra Cipta merupakan perusahaan keluarga dengan bisnis utamanya adalah sebagai produsen rokok. Perusahaan ini didirikan pada 26 Juni 1998 oleh Cakra Surya, terletak di Kediri, Jawa Timur. PT Cakra Cipta merupakan jenis perusahaan industri yang bergerak di bidang produksi rokok dengan produk yang dihasilkan adalah rokok filter dan kretek dengan merek Cakra Filter Slim dan Cakra Kretek. PT Cakra Cipta memiliki visi yaitu menjadi perusahaan terkemuka yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah dan bermanfaat segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Perusahaan melakukan peramalan penjualan untuk mengetahui tingkat penjualan di tahun mendatang. Perusahaan dari tahun 2008 sampai 2010 menunjukkan bahwa penjualan rata-rata PT Cakra Cipta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang relatif stabil. Hal ini sesuai dengan proyeksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu pada tahun 2008 sebesar 12.995.214 bungkus. Pada tahun 2009 sebesar 14.856.508 bungkus. Dan pada tahun 2010 sebesar 16.898.201 bungkus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tabel perolehan laba PT Cakra Cipta. Berikut kami sajikan perolehan laba PT Cakra Cipta dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Penjualan bersih tahun 2008 sebesar 110.459.321. Tahun 2009 sebesar 126.280.319. Dan tahun 2010 sebesar 143.634.711. Beban variabel tahun 2008 sebesar 84.742.730. Tahun 2009 sebesar 89.322.568 dan pada tahun 2010 sebesar 98.679.529. Marginal kontribusi pada tahun 2008 sebesar 25.716.591, pada tahun 2009 sebesar 36.957.751 dan pada tahun 2010 sebesar 44.955.182. Beban tetap pada tahun 2008 sebesar 902.700, pada tahun 2009 sebesar 902.552 dan pada tahun 2010 sebesar 1.260.776. Sehingga diperoleh laba operasional pada tahun 2008 sebesar 24.813.890, pada tahun 2009 sebesar 36.055.199 dan pada tahun 2010 sebesar 43.694.405.
Analisis data. Yang pertama, berdasarkan data di atas bahwa rasio laba operasi terus mengalami peningkatan, yaitu untuk tahun 2008 sebesar 21,8%, tahun 2009 sebesar 28,5%, dan tahun 2010 sebesar 30%. Yang kedua, PT Cakra Cipta memproyeksikan laba yang meningkat di tahun-tahun mendatang. Hal ini didukung oleh tren penjualan yang naik. Yang ketiga, dengan kondisi seperti ini, arus kas dan jumlah aktiva perusahaan mengalami peningkatan. Yang keempat, perusahaan melakukan investasi melalui pembiayaan utang jangka pendek. Permasalahan, pada tahun 2011 mengalami penurunan tingkat penjualan. Angka penjualan meleset dari target yang ditetapkan melalui peramalan penjualan. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang menaikkan cukai rokok dan adanya kenaikan bahan baku. Selain itu, gencarnya kampanye anti rokok juga menyebabkan menurunnya jumlah konsumsi rokok. Akibatnya, penjualan bersih turun dan laba mengalami penurunan dari tahun ke tahun sebelumnya. Rasio laba 2011 sebesar 20%. Selanjutnya, pembahasan. Dalam meramalkan penjualan pada tahun 2011, PT Cakra Cipta menggunakan analisis tren. Analisis tren yang digunakan adalah metode tren garis lurus, yaitu metode least square. Tabel perhitungan ramalan penjualan PT Cakra Cipta 2011 ditampilkan sebagai berikut. Pada tahun 2008, volume penjualan atau variabel Y sama dengan 12.995.214. X sama dengan min 1, XY1 sama dengan min 12.995.214. XY2 sama dengan 1. Tahun 2009, volume penjualan atau variabel Y sama dengan 14.856.508. X sama dengan 0, XY1 sama dengan 0, XY2 sama dengan 0. Tahun 2010, volume penjualan atau variabel Y sama dengan 16.898.201. X sama dengan 1, XY1 sama dengan 16.898.201. XY2 sama dengan 1. Jumlah volume penjualan atau variabel Y sama dengan 44.749.923. X sama dengan 0, XY1 sama dengan 3.902.987. XY2 sama dengan 2. Selanjutnya, ramalan penjualan rokok filter untuk tahun 2011. A sama dengan 44.749.923 per 3 sama dengan 14.916.641. B sama dengan 3.902.987 per 2 sama dengan 1.951.494. Sehingga diperoleh hasil Y sama dengan A plus BX sama dengan 14.916.641 ditambah 1.951.494 dikali 2. Hasilnya 18.819.629 bungkus. Sehingga PT Cakra Cipta mengasumsikan bahwa besarnya penjualan menjadi 159 miliar. Setelah dilakukan perhitungan pada akhir tahun 2011 diperoleh data sebagai berikut. Data dari penjualan bersih, beban variabel, marginal kontribusi, beban tetap, dan laba operasi mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai 2011. Penjualan bersih yang sekitar 110.459.321 sampai 2011 sebesar 140.472.099. Lalu ini dia tabelnya jika kalian ingin mengetahui lebih jelasnya. Kesimpulan, perolehan laba dan tingkat
penjualan yang meningkat dari tahun 2008 sampai 2010 dan sesuai dengan peramalan penjualan membuat manajemen PT Cakra Cipta terlena. Akan tetapi pada tahun 2011 penjualan mengalami penurunan dengan tingkat proyeksi penjualan bersih pada tahun 2011 sebesar 159 miliar, ternyata hanya mampu meraup penjualan bersih sebesar 140 miliar. Hal ini mengakibatkan laporan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 29 miliar dengan tingkat rasio laba operasi hanya sekitar 20%. Tentunya dengan adanya penurunan laba ini berdampak terhadap pembayaran utang jangka pendek serta berdampak terhadap investasi yang berjalan. Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai bahan pertimbangan PT Cakra Cipta dalam menentukan kebijakan dalam hal perencanaan laba melalui peramalan penjualan produk rokok adalah sebagai berikut. Dalam peramalan, khususnya peramalan penjualan, hendaknya PT Cakra Cipta tidak hanya menggunakan satu metode peramalan, tetapi lebih dari satu metode untuk mengetahui metode mana yang paling tepat. Dalam melakukan peramalan, hendaknya PT Cakra Cipta menghitung juga penyimpangan atau error dari peramalan tersebut untuk mengetahui peramalan tersebut akurat atau tidak. PT Cakra Cipta harus memperhatikan batas keselamatan dan penjualan minimal yang harus ditingkatkan oleh perusahaan agar penjualan yang dilakukan dapat sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan selanjutnya. Untuk menghindari menurunnya hasil penjualan, perlu adanya strategi seperti media promosi atau pembuatan kemasan bungkus rokok yang kelihatan atraktif dan menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.